Boy. Nah, teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen teman-teman. Nah, channel ini tentunya mengandung beberapa pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadi motivasi atau nasihat, ataupun bisa menjadi sebuah atau dua buah ya kan pola pikir yang mungkin bisa kita pikirkan kembali, apakah ini baik atau tidak. Nah, yang menjadi pembahasan dalam video di channel ini ialah untuk video yang pertama ya teman-teman ya. Untuk video yang pertama ini ialah tentang COVID-19. Wow, mengapa tentang COVID-19? Wah, COVID-19, kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini pasti sangat luar biasa, karena belahan dunia ini sedang mengalami yang namanya wabah COVID-19. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan. Apakah kita hanya akan terbawa dengan suasana yang terjadi karena wabah COVID-19 ini teman-teman ya. Nah saya terfokus kepada teman-teman yang mahasiswa ataupun teman-teman yang saat ini mungkin tidak ada kesibukan, tetapi terbelenggu oleh COVID-19 dan hanya berdiam diri saja di sebuah ruangan. Contohnya seperti kosan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri dan membiarkan diri kita terlena dengan kondisi seperti ini? Karena jikalau kita tidak keluar sama sekali dari kosan ini, kan kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ingin mencari pekerjaan, takut karena virus corona ini, ingin berinteraksi dengan sesama juga takut akan penularan dari COVID-19 ini. Nah teman-teman, untuk kita yang berada dalam kosan ataupun dalam sebuah ruangan namun kita hidup dengan sendiri, nah apa yang harus kita persiapkan untuk kedepannya? Nah banyak sekali teman-teman yang harus kita siapkan. Nah ini sangat menarik untuk dibahas. Nah buat kalian semua, nah sampai saat ini pun kita pun kadang-kadang terlena akan situasi ini. Kadang-kadang ketika kita bangun karena malas ya, kita nggak bisa keluar, kita hanya bangun kemudian keluar pintu melihat cahaya matahari, masuk tidur, makan, begitu pula terulang seterusnya, sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah di sini teman-teman, saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin bisa kita coba teman-teman. Salah satunya ini nih, tunggu. Nah ini teman-teman ya, sebuah kompor teman-teman ya, kita nyalakan dulu. Oke, jangan lupa panci teman-teman. Nah maksudnya apa teman-teman ya? Nah maksudnya gini teman-teman, belajarlah, salah satu belajarlah untuk memasak. Nah mengapa demikian? Ya kan, karena kebanyakan dari kita yang terlena akan dunia sebelum COVID-19. Kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, terlalu banyak berinteraksi dengan kesibukan kita sehari-hari, terlalu banyak bekerja, dan lupa meluangkan waktu untuk hal-hal yang mungkin kita lakukan dan sangat berguna untuk masa depan kita ke depannya. Contohnya memasak. Mengapa memasak ya? Pertanyaan yang sangat besar loh. Kok mengapa memasak bang? Ya kan, memasak kenapa? Ada apa dengan memasak? Kok bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya? Nah ini teman-teman, di masa COVID-19 ini kita manfaatkan untuk belajar memasak. Nah buat kalian kaum wanita yang akan menjadi ibu rumah tangga ke depannya, kalian pasti harus bisa yang namanya memasak. Kalau kalian tidak mempergunakan situasi seperti ini untuk belajar memasak, kapan lagi? Ya kan? Kapan lagi kalian bisa dengan waktu yang kita nggak tahu sampai kapan berakhir wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan cepat berakhirnya. Nah, kenapa harus belajar memasak? Nah, kalau kalian belajar memasak, kalian bisa manage dana kalian ketika kalian sudah berkeluarga dengan baik. Mengapa? Jikalau kalian tidak memasak dulu nih, saya berikan contoh ya. Jikalau kalian tidak bisa memasak, baik suami maupun istri kalian, ketika kalian berkeluarga, kalian pasti akan makan di luar ataupun memesan GoFood untuk bisa makan di setiap hari kalian nih. Nah sekarang saya kalkulasikan nih teman-teman, secara kuantitatif nih ya. Untuk biaya makan kita dalam sehari, katakanlah untuk satu orang kita budgetkan seporsi itu 20.000 teman-teman ya, minimal 20.000 nih teman-teman. Nah kalian suami istri berarti 2 orang,
menjadi 40.000 teman-teman. Nah, kita sudah mengeluarkan 40.000 untuk sekali makan dalam sehari. Nah, sedangkan dalam sehari kita makan sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah, oke. Sekarang kita kalkulasikan. Kita jumlahkan semua, kita kuantitatifkan maksudnya. Kita jumlahkan semua. 20.000 tambah 20.000, 40.000 dikalikan dengan 3 kali makan dalam sehari menjadi 120.000. Itu yang kalian keluarkan dalam sehari untuk 2 orang saja. Nah, jikalau sebulan teman-teman ada 30 hari ya, kita patok aja 30 hari ya. 30 hari. 30 hari atau 30 dikali 120.000 itu sama dengan 3.600.000. Wow, ini uang yang tidak kecil teman-teman. 3.600.000 ada uang yang besar. Nah, seandainya gaji kalian atau penghasilan kalian dalam bekerja itu katakanlah 5 juta teman-teman, untuk 3.600.000 sepertinya itu terlalu mahal teman-teman biaya makan kalian. Apalagi jika kalian sudah memiliki anak. Wow, pasti bakalan lebih mahal lagi. Berapakah yang harus kalian pakai untuk makan? Jika kalian tidak bisa masak, silakan hitung sendiri ya. Jadi mengapa kita harus masak? Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau misalnya sekarang kita hanya malas-malasan, kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, nah cobalah untuk belajar memasak. Mungkin itu worth it. Ya jelas mungkin menurut saya itu bekerja dengan baik. Entah buat teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain kita belajar memasak untuk menghadapi atau ya nggak usah panik lah, yang penting kita jalani aja kehidupan kita tapi bermakna. Oke, nah sekarang jikalau kalian mungkin merasa bahwa kalian tidak bisa melakukan apa-apa dengan wabah COVID-19 ini, itu salah teman-teman. Kalian bisa, salah satunya seperti ini, buku. Wow, kenapa? Ada apa dengan buku? Nah, kalian bisa menambah ilmu kalian atau memperkuat ilmu kalian dengan belajar atau membaca. Atau mungkin kalian bisa menulis, membuat blog, ataupun membuat suatu cerpen yang membuahkan hasil teman-teman. Dan bisa menjadi uang tentunya ya. Nah, ketika kalian belajar, ketika kalian memperdalam ilmu, tentu ilmu kalian yang kalian pelajari itu tidak akan hilang ataupun tidak akan memudar, tapi lebih maksimal lagi karena ilmu kalian tidak hilang oleh situasi yang seperti ini teman-teman. Karena situasi seperti ini itu seperti ingin kita tuh menjadi malas-malasan di rumah gitu teman-teman, tanpa kita tidak harus melakukan apa-apa. Yang penting kita sehat ataupun apa, tidak teman-teman, yang penting kita sehat dan juga kita memiliki pemikiran untuk mempersiapkan pasca setelah COVID-19 ini entah kapan teman-teman. Hanya Tuhan yang tahu ya. Nah, itulah teman-teman mengapa kita harus memperdalam ilmu kita di situasi seperti ini. Karena kita tidak boleh terbelenggu akan hal itu. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya kita yang berada di teknik. Nah, kalian bisa teman-teman yang berada, maksudnya yang memiliki ilmu teknik pun juga bisa dengan hal ini. Kalian belajar dan kemudian mungkin ada beberapa contoh barang yang bisa kalian otak-atik. Yang contohnya misalnya ada yang rusak kemudian otak-atik. Nah, itu kan bisa menjadi suatu pembelajaran sehingga bisa mengisi hari-hari kita yang malas-malasan, yang hanya bangun tidur, makan kemudian apa segala macam, dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jikalau kalian semua bisa melakukan hal itu, ketika pasca setelah COVID-19 ini, kalian sudah bisa langsung siap untuk terjun di dunia pekerjaan. Nah, itulah mengapa hal seperti kecil seperti ini mungkin sangat bermanfaat untuk kita lakukan. Nah, itu pun juga ketika kalian mungkin belajar memasak ataupun menimpa ilmu dengan sendirinya, ya belajar dengan mandiri. Ya mungkin itu semua hal yang inilah kesempatannya kita kerjakan. Karena sebelum COVID-19 ini terjadi, mungkin kita terlalu banyak dengan kesibukan di luar. Nah, sekaranglah waktunya. Nah, kemudian apa teman-teman? Teruslah berusaha memikirkan apa yang menjadi rencana kalian, namun tidak terlena akan kondisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah itu semua bisa dipikirkan dengan baik, ataupun mungkin ini hal yang hanya sebagai wacana belaka tentang tentang pendapat saya? Nah, silakan kalian pikirkan sendiri. Mungkin kalian punya pendapat lain, ataupun mungkin kalian punya kegiatan lain. Nah, misalnya pula kalian ingin pandai bermusik. Nah, ini pula bisa dilakukan. Banyak hal pun yang bisa kita lakukan, mulai dari belajar apapun, itu bisa kita lakukan teman-teman. Yang penting satu,
niat dan tekad. Thinking Boy.